Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Sebagai pembukaan, kalian tahu nggak sih apa itu kolaborasi budaya? Dan bagaimana cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bagian ketiga Bhinneka Tunggal Ika, unit kedua yaitu kolaborasi budaya, dan bagian keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia, unit kedua, yaitu cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Nah, sebelum saya membahas materi tersebut, perkenalkan nama saya Muktil Catur Zenaji dari kelas 11 Perhotelan 2. Oke guys, sekarang kita mulai pembahasannya ya. Pembahasan yang pertama yaitu kolaborasi budaya. Sebelum kita membahas materi kolaborasi budaya, mari kita lihat video setelah ini ya. Tak terupa, tidak tak terupa. Cupla suang, suang yang tinggal lenter, mampu ketondong kuda, patung polerak lere sopong kuyo dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Yamko rombe yamko, I don't know why kombe. Bombeko yumano tungo awe ade. Minoki beko noko bombeko yumano tungo awe ade. Sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla si mambang kajla. Oh, sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla si mambang kajla jula sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla si mambang kajla suwang enteng kalenter mampu ketondong kuda patung polera bere sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla si mambang kajla. Nah, gimana guys? Bagus bukan? Mereka menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia dan mengkolaborasikannya menjadi satu lagu penampilan yang menarik sekali. Dalam penampilan itu juga mereka tidak menghilangkan ciri khas dari setiap lagunya. Mereka mengkolaborasikannya tanpa menghilangkan ciri khas dari setiap lagunya yang dibawakan oleh mereka. Maka dari itu, Indonesia merupakan salah satu negara multikultural atau majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari beragam agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadatnya.
dan kemajumukan Indonesia tergambar dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman Indonesia di satu sisi membawa berkah, tetapi di sisi lain dapat pula menjadi bencana. Keragaman dapat menjadi berkah jika dapat dikelola dengan baik. Ia dapat menjadi modal sosial yang berharga bagi bangsa Indonesia, tetapi sebaliknya dapat menjadi bencana jika tidak dapat dikelola dengan baik. Keragaman berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melestarikan keragaman Indonesia agar dapat menjadi modal sosial sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan kolaborasi budaya. Dengan adanya kolaborasi budaya antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang berbeda budaya, akan terjalin komunikasi lintas budaya. Dengan mengkolaborasikan bermacam budaya yang mereka miliki, maka itu akan menjadi satu budaya yang menarik. Kolaborasi budaya dapat menjalin komunikasi lintas budaya. Apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Dengan kata lain, komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang para pesertanya berlatar belakang budaya berbeda dan terlibat kontak antara satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi lintas budaya ini diperlukan agar masyarakat mengenal budaya lain, sehingga muncul sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman budaya sekaligus mengkikis prasangka. Kolaborasi budaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti mengadakan pentas budaya dan kesenian secara bersama-sama yang melibatkan berbagai pihak dari kebudayaan yang berbeda-beda. Gimana guys, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu kolaborasi budaya dan apa saja manfaat dari kolaborasi budaya? Tetapi kalian tahu nggak sih apa saja contoh dari kolaborasi budaya itu? Nah, jika kalian tahu apa yang pernah kalian lakukan terkait kolaborasi budaya, bisa kalian komen di bawah ya. Dan setelah ini saya akan memberikan contoh-contoh kolaborasi budaya. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh kolaborasi budaya ini tercipta dari keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia yang saling melengkapi dan memiliki keunikan masing-masing. Dan menurut Kamus Besar Indonesia, pengertian kolaborasi adalah bentuk kerjasama. Jadi, pengertian kolaborasi adalah kerjasama untuk membuat sesuatu. Kolaborasi budaya merupakan sebuah proses kerjasama antara masyarakat yang punya kebudayaan berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kolaborasi budaya adalah wadah untuk menyatukan keberagaman budaya apa saja. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh dari kolaborasi budaya. Contoh yang pertama adalah pentas seni budaya. Kalian pasti pernah kan melihat pentas seni budaya? Pentas seni budaya adalah salah satu bentuk kolaborasi budaya yang dilakukan di Indonesia. Pentas seni budaya bisa menampilkan beberapa kebudayaan yang ada di masyarakat. Misalnya seperti pertunjukan gamelan, musik keroncong, dan tarian tradisional, serta kesenian lainnya. Dan dapat kalian temui juga di sekolah-sekolah kalian jika ada pentas seni, itu dapat mengkolaborasikan antara budaya yang berbeda menjadi satu penampilan yang menarik sekali. Selanjutnya, yang kedua adalah pameran seni budaya. Pameran seni budaya juga termasuk bentuk kolaborasi budaya di tengah masyarakat. Sama seperti pertunjukan seni, pameran juga menampilkan karya seni dari kebudayaan lain. Salah satu bentuk pameran seni adalah pameran seni lukis, seni pahat, seni ukir, dan lainnya. Pameran seperti ini juga dapat kalian lakukan di sekolahan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pertunjukan seni budaya. Pertunjukan seni adalah salah satu bentuk kolaborasi budaya yang bisa dilakukan.
Melalui pertunjukan seni, ada beberapa kebudayaan yang akan ditampilkan agar budaya tersebut dapat dikenal di masyarakat luas. Contoh pertunjukan seni budaya adalah seni teater, seni opera, dan wayang kulit. Selanjutnya yaitu parade budaya. Parade budaya juga merupakan bentuk kolaborasi budaya yang dilakukan di Indonesia. Parade budaya ini banyak diselenggarakan saat memperingati hari-hari besar. Di parade ini ditampilkan jenis-jenis kebudayaan di jalanan atau di tempat umum. Tetapi tak hanya seni tari saja, parade budaya juga menampilkan seni tata rias, busana tradisional, seni bela diri, dan lainnya. Contoh yang selanjutnya adalah upacara kemerdekaan atau upacara kegiatan besar lainnya. Upacara kemerdekaan di Istana Negara adalah bentuk kolaborasi budaya juga loh. Selain memperingati kemerdekaan, di Istana Negara juga ada hiburan berupa pertunjukan budaya dari Sabang sampai Merauke. Pertunjukan itu bisa berupa paduan suara, lagu tradisional, seni tari, seni bela diri, dan seni alat musik tradisional. Dan seperti pada biasanya, mereka menampilkan dan membawakan baju-baju ada dari daerah mereka masing-masing. Untuk contoh yang terakhir yaitu adalah Bazar dan Expo. Bazar dan Expo juga termasuk sarana kolaborasi budaya yang dapat dilakukan di Indonesia. Di sini kolaborasi budaya dimanfaatkan untuk meraih keuntungan komersial. Misalnya di Bazar ada karya seni berupa kain tradisional, kerajinan tradisional, hingga makanan tradisional yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Nah, itu dia contoh-contoh yang dapat saya berikan terkait tentang kolaborasi budaya di Indonesia. Jika kalian punya contoh lainnya, bisa tulis di bawah komen ya. Dan manfaat dari adanya kolaborasi budaya adalah agar masyarakat Indonesia bisa mengerti budaya Indonesia dengan segala keunikannya, di mana budaya Indonesia itu sangat beragam dan sangat unik-unik, yang dimiliki oleh beberapa daerah di Indonesia. Dengan mengetahui beragam budaya tersebut, diharapkan akan tumbuh rasa cinta tanah air dan sikap toleransi. Hal ini dapat menimbulkan interaksi dan meningkatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan itu dia materi kolaborasi budaya. Gimana guys tentang materi kolaborasi budaya kali ini? Semoga kalian bisa mengerti ya. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah musik video yang dimana di musik video ini tergambarkan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan menggambarkan pelajar Pancasila. Jika kalian mengetahui lagu ini, mari kita bernyanyi bersama. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Wow, keren banget kan guys. Kalian pasti tahu kan lagu ini, dimana di video musik ini menggambarkan banyak sekali kebudayaan yang ada di Indonesia dan alat musik yang ada di Indonesia. Oke guys, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan selanjutnya kali ini akan mengantarkan kita mengetahui secara utuh terhadap sengketa batas wilayah, termasuk kasus Blok Ambalat, yang cara penyelesaiannya menggunakan cara-cara damai, sebagaimana menjadi aturan internasional. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mewajibkan kepada setiap anggota negara yang tergabung di dalamnya maupun kepada negara-negara yang memang memilih tidak bergabung ke dalam PBB agar dalam penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai sehingga tidak mengganggu keamanan dan keharmonisan setiap negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah penyelesaian damai yang dapat dilakukan oleh setiap negara untuk menyelesaikan masalah sengketa internasional. Cara yang pertama adalah negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antara kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi, akan mengalami jalan buntu. Cara yang selanjutnya adalah mediasi. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakan pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersiapkan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencapai solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksanakan jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencapaian solusi perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. Cara yang ketiga adalah konsiliasi. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Yang pertama yaitu suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, yaitu suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan membuat usul penyelesaian kepada pihak yang berterikat. Cara selanjutnya adalah dengan cara penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Untuk cara selanjutnya dan cara terakhir adalah penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. Nah, itu dia cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang memiliki sengketa dengan negara lain. Apakah kalian punya contoh lainnya? Jika kalian punya contoh lainnya, silahkan komentar di bawah ya.
Oke guys, itu semua yang dapat saya sampaikan terkait materi yang pertama, yaitu kolaborasi budaya, dan materi kedua, cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Terima kasih guys, bye-bye.